Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan latihan soal matematika, ya. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi ulangan semester. Saya harap dengan video ini kalian bisa belajar dengan lebih baik. Baik, kita awali dengan pembelajaran ini. Tunggu sebentar. Ya, latihan soal matematika kelas 6B. Ya. Mohon ini nanti disimak baik-baik, kalau perlu dicatat, ya, supaya kalian bisa nanti belajar dengan baik. Ya, kita mulai lagi ya, dengan contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, 15 ditambah titik-titik sama dengan negatif 20. Soal seperti ini adalah soal operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Di pernyataan ini pernyataan yang rumpang, ada yang kosong di sini, kita diminta untuk melengkapi ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat ini soalnya ya, pembahasannya. Kita ubah. Karena kita mau mencari di sini yang rumpang ini, kita bisa memindahkan 15 ini yang ada di ruas kiri ini. Jadi ini, nah istilahnya namanya pindah ruas. Dari ruas kiri ke ruas kanan. Tadinya ininya positif, ya, karena 15 ini kan positif, bukan negatif. Begitu pindah ruas, dia berubah menjadi negatif. Artinya dikurang. Jadi soal berubah menjadi negatif 20 dikurang 15. Makanya hasilnya adalah negatif 35. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau menemui soal seperti ini, kita pindah ruaskan. Nah, yang dicari ini berarti menjadi negatif 20 dikurang 15. Hasilnya negatif 35. Oke, itu tadi operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Ya, ini masih operasi hitung bilangan bulat juga. Oke, ini bukan penjumlahan lagi ya. Ini sudah operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya, ini perlu dibenahi ini ya, bukan penjumlahan tapi operasi hitung campuran. Kenapa dikatakan operasi hitung campuran? Karena di sini melibatkan penjumlahan dan perkalian. Untuk mengatasi soal seperti ini, ya, operasi hitung campuran ya, yang perlu diperhatikan adalah perkalian itu lebih dahulu dikerjakan dibanding penjumlahan. Kemudian masih harus diingat juga bahwa bilangan bulat negatif jika dikali atau dibagi, ya, dan kalau pembagian pun sama, jadi bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif, hasilnya akan menjadi bilangan bulat negatif. Ya, karena ini lebih dulu kita kerjakan, ya, kita kalikan dulu negatif 4 dikali 5, hasilnya negatif 20. Jadi soal akan berubah menjadi 24 ditambah negatif 20. Sampai di sini kita harus ingat kembali bahwa ditambah negatif itu sama dengan dikurang. Ya, ditambah negatif sama dengan dikurang. Ditambah itu gesernya ke kanan, ya, kalau kita pakai garis bilangan. Dikurang itu gesernya ke kiri. Nah, sekarang ditambah negatif. Ditambah negatif berarti lawannya geser ke kanan. Berarti geser ke kiri, berarti menjadi dikurang. 24 dikurang 20, maka hasilnya adalah 4. Oke, ini operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang perlu diingat adalah urutan pengerjaan
perkalian dulu, kemudian ya, urutan dalam menyederhanakan penjumlahan atau pengurangan yang melibatkan dua seperti ini, ditambah negatif atau dikurang negatif. Ya, kalau dikurang negatif justru gesernya ke kanan, itu sama dengan ditambah. Oke, soal ke berikutnya. Operasi hitung perkalian bilangan bulat. Baik, perkalian bilangan bulat. Ya, bilangan bulat negatif jika dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan menjadi bilangan bulat positif. Saya ingatkan, negatif dikali negatif hasilnya positif. Tapi kalau bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif hasilnya negatif. Ya, untuk memudahkan gitu aja. Kalau tandanya ini sama, ini negatif negatif, maka hasilnya positif. Kalau di sini positif, biasanya nggak ada tandanya ya. Di sini juga positif, biasanya nggak ada tandanya, maka hasilnya juga akan positif. Tapi kalau tandanya berbeda, hasilnya akan negatif. Oke. Dengan demikian, kita tinggal mengalihkan. Ingat hasilnya positif. 125 kali 25. 3125. Ya, ini yang harus diingat. Baik, berikutnya. Operasi hitung campuran bilangan bulat juga. Baik, sekarang di sini ada pengurangan, di sini ada pembagian. Ada pengurangan, ada pembagian. Sesuai dengan urutan pengerjaan, maka pembagian itu lebih dulu dikerjakan dibandingkan dengan pengurangan. Ya. Jadi negatif 10 dibagi negatif 5 terlebih dahulu yang dikerjakan. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif. Hasilnya bilangan bulat positif. Ya. Negatif 10 dibagi negatif 5. Hasilnya adalah 2. Maka soal akan berubah menjadi negatif 15 dikurang, ingat dikurang di sini, karena ini hasilnya positif, dikurang 2. Negatif 15 dikurang 2, hasilnya negatif 17. Ya, operasi hitung campuran bilangan bulat. Berikutnya, operasi hitung campuran bilangan bulat juga. Ya, di sini melibatkan beberapa operasi hitung. Ada perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Nah, di sini ada yang di dalam kurung. Lihat, ini dalam kurung ini operasi hitung. Kalau yang seperti ini bukan operasi hitung. Jadi ini lebih dulu dikerjakan. Ya, mundur dulu. Ini lebih dulu dikerjakan dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena ini ada di dalam tanda kurung. Negatif 5 ditambah negatif 10. Negatif 5 ditambah negatif. Ingat, ditambah negatif sama dengan dikurang. Negatif 5 dikurang 10. Hasilnya akan menjadi negatif 15. Nah, baru setelah itu kita lihat di sini ada pembagian, ada perkalian. Karena perkalian lebih dulu di depan sini, perkalian dan pembagian itu satu tingkat. Jadi kalau ada seperti ini, kerjakan yang lebih awal dulu. Yang lebih awal adalah perkalian. Maka ini dikalikan dulu, nanti hasilnya ini dibagi dengan hasilnya ini. Ya, kita contoh seperti ini. Negatif 45 dikali negatif 5. Hasilnya ingat, negatif kali negatif positif. 225. Tadi sudah kita hitung juga, negatif 5 ditambah negatif 10, hasilnya negatif 15. Sampai di sini kita bagi. 225 dibagi negatif 15, positif dibagi negatif. Hasilnya akan jadi negatif. Negatif berapa? Negatif 15.
sederhana, hanya kita perlu mengenal yang pertama urutan pengerjaan. Ya, urutan pengerjaan. Yang kedua ciri-ciri khususnya. Jadi ternyata bilangan bulat positif kalau dibagi dengan bilangan bulat negatif hasilnya bilangan bulat negatif. Ya, begitu seterusnya. Ya, kita ke materi berikutnya mengenai unsur lingkaran. Ada contoh soal seperti ini. Garis lurus AC menghubungkan titik A ke titik C tanpa melalui titik O. Perhatikan gambar. Garis lurus AC menghubungkan titik A ke titik C tanpa melalui titik O. Dari sini sampai ke sini. Garis seperti ini disebut dengan tali busur lingkaran. Ya, karena tidak melalui titik pusat. Oke. Berikutnya, garis tegak lurus seperti ini. Tegak lurus tali busur. Ini tali busur, ini tegak lurus menuju ke titik pusat. Garis apakah ini? Garis seperti ini disebut dengan garis apotema. Ya, garis yang tegak lurus dengan tali busur menuju ke titik pusat. Ya, baik. Kalau tadi kita sudah mengenal unsur-unsur lingkaran, berikutnya kita menentukan keliling lingkaran. Tapi di sini yang diketahui diameter. Ingat dalam lingkaran itu ada diameter, ada jari-jari. Di sini yang diketahui adalah diameter. Ada sebuah lingkaran dengan diameter 28 cm. Ya, tentukan kelilingnya. Baik, kita bahas. Untuk mendapatkan keliling, rumusnya itu adalah Pi dikali D. Pi dikali diameter. Nilai Pi sendiri ya, itu bisa 22/7 atau 3,14. Kenapa di sini yang dipilih yang 22/7? Alasannya karena ini merupakan kelipatan 7 di sini. Ini akan mempermudah dalam perhitungan. Ya, saya katakan tadi kelipatan 7, berarti di sini kita bisa menggunakan sistem coret. Ya, bagi yang masih belum paham sistem coret, lebih belajar lagi. Sistem coret di sini 7 dan 28 ini mempunyai angka yang bisa dibagi. 7 ini bisa dibagi 7, 28 bisa dibagi 7. Kalau 7 dibagi 7 tinggal 1, ingat 1 adalah unsur identitas, jadi bisa kita abaikan. Kemudian 1 ini unsur identitas ya. Kemudian 28 dibagi 7, 4. Berarti soal tinggal 22 dikali 4. Hasilnya 88 cm. Itu keliling dari lingkaran ini. Lingkaran yang mempunyai diameter 28 cm. Ya, menentukan keliling. Kalau di sini yang ditanyakan adalah luas dan yang diketahui jari-jari. Jari-jari itu apa sih? Jarak dari titik pusat ke garis keliling lingkaran. Jarak di sini separuh dari diameter. Jari-jarinya berapa ini? Ya, jarinya adalah 7. Jari-jarinya 7. Maka kita bisa menentukan luas lingkaran. Rumusnya ingat Pi R pangkat 2 atau kita sebut saja Pi kali R kali R. Ya. Pi-nya kita pakai 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya kelipatan 7 ya. Ini dikali jari-jari kali jari-jari. Ini kita bisa coret. Tinggal 22 dikali 7.
Sekarang kalau tadi sudah kita cari keliling dan luasnya, sekarang kelilingnya sudah diketahui 154. Diameternya yang ditanyakan. Kita balik. Kalau tadi untuk menentukan keliling itu rumusnya Pi dikali D, maka untuk mencari D, diameter ya, itu keliling dibagi Pi. Kelilingnya 154 dibagi 22/7. Oke. Sampai di sini kita kembali mengingat pembagian dan perkalian pecahan, di mana pembagian pecahan itu sama dengan perkalian pecahan, tapi ingat pengalinya di sini penyebutnya berubah menjadi pembilang, pembilangnya berubah menjadi penyebut, ya, untuk mempermudah seperti itu. Nah, 154 dan 22 ini kelipatan, sama-sama bisa dibagi 22. 22 dibagi 22 1, ya, bisa kita abaikan. 154 dibagi 22 itu 7, tinggal 7 dikali 7, hasilnya 49 cm. Jadi kelilingnya 154 cm, maka diameternya 49 cm. Ya. Oke. Sampai di sini paham? Ya, kita lanjut ya. Lanjut berikutnya. Masih menentukan diameter. Dan di sini yang diketahui juga kelilingnya. Ada sebuah pernyataan seperti ini. Sebuah roda kelilingnya 110 cm. Tentukan diameter roda tersebut. Ya. Roda tersebut kelilingnya sudah diketahui. Yang ditanyakan diameter roda tersebut. Untuk menyelesaikannya, seperti tadi, bahwa untuk menentukan diameter keliling dibagi pi. Kelilingnya 110 dibagi 22/7. Karena ini pembagian, kita balik di sini 7/22, 110 ini kelipatan 22. Kalau 110 dibagi 22 ternyata hasilnya 5, maka soal menjadi 5 kali 7. 5 kali 7 hasilnya 35. Jadi roda yang kelilingnya 110 cm, diameternya adalah 35. Ya, sampai sini paham ya? Ya, tarik nafas dulu. Berikutnya, sekarang menentukan keliling lingkaran sebagian. Lingkaran sebagian itu lingkaran tapi tidak utuh. Contoh di sini lingkarannya tidak utuh. Ya, ini berapa bagian dari lingkaran? Ya, ini adalah 1/4 bagian dari lingkaran. Jika ini 1/4 bagian dari lingkaran, maka untuk menentukan kelilingnya, berarti ingat menentukan rumus keliling adalah Pi kali D ya tadi. Tapi D itu sama dengan 2 kali jari-jari, masih dikali 1/4 lagi karena ini 1/4 bagian. Terus kok ada ditambah 2 kali R lagi? Karena untuk keliling, kalau tidak ditambah 2 kali R, itu kamu hanya menghitung dari sini sampai ke ujung sini. Garis ini saja, garis lengkung ini saja. Padahal yang namanya keliling konsepnya adalah kembali ke tempat asal. Garis ke sini, ditambah jari-jari di sini, tambah jari-jari sini. Jadi jari-jarinya ada 2. Maka di sini Pi kali 2 kali R kali 1/4 ditambah 2 kali R. Ya, berikutnya kita
masukkan angkanya ya. Karena di sini jari-jarinya adalah 14. Kita gunakan pi yang 22/7. 22/7 dikali 2 dikali 14. Kemudian dikali 1/4 ditambah 2R. 2R itu 2 kali jari-jari. 2 kali jari-jari itu berapa? 28. Jadi kita hitung ini, kita bisa coret ya, 7 dengan 14 ini bisa dicoret, tinggal 2 22 22 kali 2 kali 2, hasilnya 2 kali 1/4 lagi, hasilnya adalah 22. 22 ditambah 28, maka hasilnya yang tepat 50. Ada pilihan di sini untuk menentukan keliling lingkaran sebagian. Ya, berikutnya masih lingkaran sebagian. Kalau tadi kelilingnya, sekarang luasnya yang kita tentukan. Gambarnya sama, cuma ukurannya mungkin berbeda ya. Jari-jarinya 20. Kita menentukan luas. Ingat rumus menentukan luas lingkaran, pi kali r pangkat 2. Karena ini hanya 1/4 bagian dari lingkaran, maka dikali 1/4. Baik, kita lihat pi-nya di sini agak berbeda, 3,14. Kenapa dipilih 3,14? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Kita pakai 3,14. Jadi kita masukkan pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya 20 kali jari-jari lagi 20 ya, jari-jari pangkat 2 kan ini, dikali 1/4. Setelah dihitung 3,14 dikali 20 dikali 20 kali 1/4, hasilnya 314 ya. Dari mana 314 ya, kita kalikan aja dulu, ini mempermudahkan. Kalau soal perkalian desimal seperti ini ya, kita abaikan komanya, tapi alangkah baiknya kita hitung dulu ini, karena perkalian umumnya sifat komutatif, bisa kita awali yang mana dulu. 20 kali 20 kali 1/4 berapa itu ya, kita hitung dulu ini. 20 kali 1/4, 20 dibagi 4, kalau tidak tahu dikali 1/4 dibagi 4, hasilnya 5. 20 dikali 5, 100. Oh, soal menjadi tinggal 3,14 kali 100, hasilnya 314 ya. Kita ke soal berikutnya, yaitu menentukan volume. Di sini volume gambar yang tertera adalah sebuah prisma. Ingat, prisma adalah bangun ruang yang bagian alas dan atasnya sama. Kenapa ini dikatakan prisma? Karena bagian ini dan ini sama, baik bentuk maupun ukurannya. Istilahnya kongruen ya. Jadi ini termasuk prisma ya. Untuk menentukan volume prisma itu rumusnya sederhana, luas alas dikali tinggi. Hanya kita perhatikan di sini alas prisma ini berbentuk segitiga, maka kita tentukan juga dulu luas segitiganya. Rumus luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi kali 1/2. Alas dari segitiga ya, 8. Kemudian tingginya adalah ini. Di sini tidak ada Pak, tapi di sini kan ada. Tingginya 6. Maka untuk menentukan luas ini 8 dikali 6 kali 1/2, kemudian hasilnya dikalikan dengan tinggi prisma 21. 8 kali 6 kali setengah itu 24, dikali 21 hasilnya 504 ya. Itu tadi baru volume prisma. Sekarang
Oh, ini masih prisma juga. Menentukan volume prisma. Ada sebuah gambar berbentuk tabung ya. Kemudian ditanyakan volumenya. Ingat, di sini dalam gambar diketahui jarak dari titik pusat ke titik atau garis keliling lingkaran ini adalah 14. Jadi ini jari-jarinya. Tinggi dari tabung dari bawah sampai ke atas ini 20 cm. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita cari dulu luas lingkaran. Ingat rumusnya Pi kali R kali R. Pi-nya kita pakai 22/7 karena jari-jarinya 14 kelipatan 7. Kita hitung. Alasnya 22/7 kali 14 kali 14. Ini alas. Ya. Pi kali R kali R. Ini alasnya. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma yaitu 20. Maka hasilnya 12.320. 22/7 kali 14 kali 14 kali 20. Ini hasilnya. Ya. Kalau tadi prisma, sekarang limas. Menentukan volume limas. Caranya bagaimana? Hampir sama dengan menentukan volume limas ya. Ingat, kerucut itu termasuk limas. Caranya luas alas dikali tinggi, tapi masih dikali 1/3. Kenapa bisa demikian? Karena jika dibandingkan dua buah benda, yang satu prisma, yang satu limas, dengan ukuran alas sama, tingginya sama, tapi tentu saja bentuknya berbeda, yang satu prisma, satu limas, maka setelah diisi, isi yang dilimas itu hanya 1/3 bagian dari prisma. Kita kalikan 1/3. Jadi untuk menentukan volume limas, 22/7 kali 21 kali 21, ini alasnya, dikali 30 tinggi dari limas tersebut, dikali 1/3. Setelah dihitung, ini kita bisa kalikan dulu. 30 kali 1/3 itu kan 10 ya. 22 kali 21 kali 21. Kita bisa coret. Ya. Jika sama-sama kita pakai 7, tinggal 3. 22 kali 3 kali 21. Hasilnya kemudian dikali 10 lagi. Jadi 13.860. Ya. Nah, itu menentukan volume limas. Ya, masih menentukan volume limas juga, tapi di sini adalah sebuah limas persegi. Sebuah limas persegi artinya limas tersebut mempunyai alas persegi. Persegi itu sisi-sisinya sama, ya, persegi. Sisi alasnya 15 cm, berarti panjang lebarnya sama semua 15 cm. Tingginya 10 cm. Tentukan berapa cm volumenya. Jadi kita cari dulu luas alasnya. 15 kali 15 itu 225. Ya. 225 dikali 10. 10 itu adalah tinggi dari limas, dikali 1/3 lagi. Kita kalikan dulu yang ini untuk mempermudah. 2250 dikali 1/3 atau dibagi 3, hasilnya 750 untuk menentukan volume limas. Ya, tadi sudah volume bangun ruang sederhana ya. Sekarang volume bangun ruang gabungan.
dikatakan bangun ruang gabungan karena melibatkan dua atau lebih dari bangun ruang. Ya, ada sebuah bangun ruang seperti ini. Ini yang di bawah ini balok, yang di atas limas persegi panjang, gitu ya. Kita hitung dulu untuk menentukan volume seperti ini. Kita cari dulu volume balok, berarti yang bawah dulu. Panjangnya 25, lebar 8, tinggi 10. Maka volume yang di balok ini adalah 2000. Kemudian volume limas yang di atas. Ya, volume limas, kita kalikan 25, karena ini berhimpit ya. Maksud saya panjangnya sama. 25 kali 8 dikali 10. Dari mana? Bukan 10 ini. 15. Dari mana dapat 15 ini? Dari 25, ya, tinggi dari alas sampai ke bagian ujung sini ini 25, tetapi yang kita cari adalah tinggi dari limas ini sampai ke alas ini. Berarti 25 dikurang ini yang sudah ada adalah 10. Berarti tingginya ini hanya 15 saja. Jadi untuk volume limas 25 kali 8 dikali 15, hasilnya 3000. Sampai di sini belum selesai. Jadi dalam pilihan ganda itu ada yang namanya jawaban pengecoh. Soal seperti ini, ketemu 3000, kamu cari 3000 padahal bukan itu kan jawabannya. Harus dijumlahkan karena ini volume gabungan, kita jumlahkan 2000 ditambah 3000, maka hasilnya 5000 volume bangun ruang gabungan ini. Ya, ini juga volume bangun ruang gabungan. Hanya bangun ruang yang ada di sini, yang bawah berbentuk balok, yang atas berbentuk tabung. Jadi kita tentukan dulu yang volume balok ini 28 kali 28 kali 20. Hasilnya 15.680. Ini volume balok saja. Untuk volume tabung, ya, luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kita pakai pi-nya 22/7 karena di sini diameternya, ya, ini jarak ke sini 28, berarti sama dengan ini ya, diameter dari tabung tadi. Itu kalau diameternya 28, maka jari-jarinya adalah 14. Ya, kita masukkan 22/7 kali 14 kali 14 kali 20. 20 itu yang mana? Ya, 20 ini sampai sini 20. Ya, maka akan ketemu, oh di sini tabungnya ini hasil perhitungannya volumenya 12.320, sedangkan baloknya 15.680. Karena yang ditanyakan volume gabungan, ya dijumlahkan 15.680 ditambah 12.320, hasilnya 28.000. Ya, ini menentukan volume bangun ruang gabungan. Ya, masih diingat ya. Ya, kalau tadi volume bangun ruang, sekarang luas permukaan. Ya, luas permukaan itu adalah lapisan terluar yang kita hitung. Di sini ada sebuah tabung, jari-jarinya 14, tingginya 20. Ditanyakan luas permukaan. Kalau kita mau menghitung luas permukaan, kita harus bisa mengenal jaring-jaringnya dulu. Kita bongkar. Oh, ternyata jaring-jaringnya bentuknya seperti ini. Ada dua buah lingkaran yang sama atau identik, atau bisa dikatakan kongruen.
Kemudian ada sebuah persegi panjang. Persegi panjang ini adalah sisi lengkungnya ini ya, sisi tegak lengkungnya. Baik, karena ini sama, dua buah lingkaran yang sama, maka kita kalikan saja 2 kali 22 per 7 kali 14 kali 14. 14 kali 14 ya. Ditambah berapa? Ditambah panjangnya ini kan persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjangnya ini sama dengan keliling lingkaran. Karena tadi kan ngelilingi ini ya. Ini sama dengan keliling lingkaran. Lebarnya sama dengan tinggi. Berarti 2 kali pi dikali r. Ya. Kemudian kali 20. 20 ini adalah ini, T-nya, tingginya ini. Ya, kita masukkan saja angka-angkanya. 2 kali 22 per 7 kali 14 kali 14 ditambah 2 kali 22 per 7 kali 14 kali 20. Hasilnya 2992. Ya, ini hasilnya. Ya, luas permukaan tadi ya. Ini juga luas permukaan. Luas permukaan yang kita amati sekarang adalah luas permukaan balok. Kalau tadi tabung, ini balok. Balok itu mempunyai ciri sisi yang berhadapan itu sama atau identik atau kongruen. Ya. Artinya tinggal kita kalikan saja panjang kali lebar, ya, hasilnya dikali 2 ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Ya, kita masukkan angkanya 2 kali 80, panjangnya 80 ya, kali lebarnya 40 ditambah 40 dikali 50. 40 kali 50 ditambah, masih ditambah lagi 80 kali 50. Ya, kita hitung. Oh, ternyata hasilnya 2 kali 80 kali 40 itu 3200 ditambah 2000 ditambah 4000. Soalnya kalau ditambahkan semuanya menjadi 9200 dikali 2 menjadi hasilnya 18.400. Ya, kita sampai ke pengolahan data. Ya, di sini ada sebuah ilustrasi hasil ulangan matematika kelas 6 SDN 46 seperti berikut: 60, 70, 80, 90, 100, 90, 70, 80, 90, 100, 70, 80, 90, 100, 70, 90, 100, 90, 100, 90. Ini ada 20 anak. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 20 anak. Pertanyaannya, berapakah yang mendapatkan nilai 80? Ya, gampang. Tinggal kita hitung aja. Ini ada 81 ya. Ini ada 2. Ini ada 3. Ada lagi? Oh, tidak ada. Ini yang mendapatkan nilai 80 ada 3. Ya, itu pengolahan data. Ada 3 anak ya, kalau yang nilainya 80. Yang berikutnya ada sebuah diagram. Ini namanya diagram lingkaran. Di sini ada datanya seperti ini: olahraga, sepak bola, voli, basket, kasti, badminton. Orang yang menyukai olahraga tersebut: sepak bola 4 orang, voli 6 orang, basket 3 orang, kasti 2 orang, badminton 5 orang. Sekarang diminta untuk melengkapi ini daerahnya siapa?
ada berapa bagian ya, bagian-bagiannya. Setelah dihitung ternyata yang bisa mengisi daerah ini adalah basket. Jadi, kenapa? Karena basket di sini berapa orang? 3 orang. Ada yang lebih rendah di sini. Yang mana? Pasti. Pasti lebih rendah dibanding ya. Berikutnya masih pengolahan data. Kalau tadi kita ditanyakan berapa nilai 8, ini ditanyakan median. Apa itu median? Median itu artinya sama dengan nilai tengah. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita harus urutkan dulu dari yang terkecil. Ini kan acak. Buat 60, 60-nya berapa kali? 1, 2, ada lagi? Tidak ada. Jadi 60, 60, 70-nya berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, betul Pak? 70, 70, 70, dan 70 ya. Kemudian 8-nya ada 3, 90-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. 100-nya ada 5. Median nilai tengah. Jadi lagi tadi ini adalah data 20 anak. Jadi kita bisa menyekat data di antara data ke-10 dan data ke-11. Ini mediannya. Untuk menentukan lagi 90 ditambah 90 dibagi 2. Ketemu 90. Ini median. Ya, pengolahan data. Masih pengolahan data juga. Pengolahan data itu materi paling akhir di semester ini. Hasil ulangan matematika, ini masih data yang sama ya. Tapi yang ditanyakan kalau tadi median, ini min. Tulisannya mean. Nilainya nilai min berapa? Berarti untuk menjawab ini kita jumlahkan seluruh data yang ada. Tadi sudah saya urutkan, jumlahkan, kemudian hasilnya dibagi 20. 60 tambah 60 tambah 70 tambah 70 tambah 70 tambah 70 tambah 80 tambah 80 dan seterusnya. Ya, dibagi 20. 20 itu didapat dari berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan. Maka diketahui hasilnya 84. Ya, ya. Ya, sampai di sini selesai. Saya harap kalian mau belajar